Kita beranjak ke kasus lain. Terduga pelaku ledakan di Masjid area SMA Negeri 72 Jakarta dikenal warga sebagai remaja tertutup yang jarang bersosialisasi dan lebih banyak menghabiskan waktu di kamar bersama ponsel dan laptop miliknya. Rekaman kamera pemantau memperlihatkan terduga pelaku sempat dibonceng ayahnya menuju sekolah sebelum insiden ledakan terjadi. Visual ini menunjukkan tangkapan layar rekaman kamera pemantau atau CCTV dari kompleks tempat tinggal terduga pelaku di Masjid area Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 72 Jakarta Utara. CCTV memperlihatkan aktivitas terduga pelaku yang merupakan siswa kelas 12 atau kelas 3 SMA 72 terlihat dibonceng oleh ayahnya menuju sekolah di Kelapa Gading. Terduga pelaku membawa 2 buah tas yakni tas ransel dan tas jinjing yang dipangku olehnya. Menurut keterangan Ketua RT setempat, terduga pelaku merupakan sosok yang tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan warga. Ia disebut tinggal bersama ayahnya di salah satu kamar di rumah majikan tempat ayahnya bekerja di kawasan kompleks ini. Polisi telah menggeledah tempat itu. Di sana sudah mulai di kamar, jarang keluar rumah, jarang bergaul. Menutup diri gitu? Iya, ada komunitas hampir setiap hari ada kegiatan, tapi tidak ada pernah join di sini bermain sama-sama anak ini, nggak pernah. Siang tadi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta ikut terluka dan mendapat perawatan medis. Namun kondisinya kini terus membaik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang terduga pelaku merupakan salah satu siswa di SMA Negeri 72 Jakarta. Terduga pelaku ikut dirawat intensif karena terluka, namun kondisinya terus membaik. Dari total 96 orang yang terluka, sebanyak 29 orang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Yang jelas untuk terduga pelaku kondisinya semakin membaik ya. Dan mudah-mudahan itu juga akan mempermudah kita nanti pada waktunya apabila kita butuhkan. Ada berapa sih, Pak? Terduga pelaku saat ini merupakan salah satu siswa ya di SMA tersebut. Sementara untuk yang dirawat di ICU memang membutuhkan perawatan khusus, tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat sehingga kemudian tidak terjadi potensi peradangan ataupun infeksi, saya kira itu. Kita tinjau kondisi para korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Disebutkan masih ada sisa korban luka yang dirawat termasuk terduga pelaku yang disebut kondisinya oleh Kapolri sudah membaik. Bagaimana keadaannya sekarang, Niko? Ya, kalau misalnya berdasarkan keterangan dari Kapolri tadi siang bahwa terduga pelaku yang saat ini masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini, Tifal dan juga saudara, kondisinya semakin membaik bersama dengan 13 orang lain yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Dan juga kalau misalnya terkait dengan korban yang dirawat hingga saat ini ada 3 rumah sakit, Tifal. Di antaranya adalah Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, lalu kemudian ada Rumah Sakit Yarsi, lalu kemudian ada di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Sebanyak 14 orang ini dirawat di Rumah Sakit Cempaka Putih, lalu kemudian ada 14 orang lainnya ini dirawat di Rumah Sakit Yarsi, sementara 1 orang ini dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Ada 2 orang masing-masing dari Rumah Sakit Yarsi dan juga Rumah Sakit Cempaka Putih ini dirawat secara intensif di ruangan ICU. Kemudian kalau misalnya terkait penanganan kepada para pasien atau korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Tifal dan juga saudara, ini berdasarkan keterangan dari dokter, mereka mengalami luka bakar dan juga gangguan pendengaran. Hingga saat ini dokter dari masing-masing rumah sakit juga telah mengerahkan dokter spesialis THT untuk nantinya memberikan perawatan kepada para korban. Dan juga selain itu hingga saat ini kalau misalnya saya pantau di ruangan IGD sendiri sudah clear, itu artinya korban-korban atau pasien-pasien yang sempat dirawat imbas dari ledakan SMA Negeri 72 Jakarta ini saat ini sudah ditangani oleh
masing-masing keluhannya. Dan kemudian kalau misalnya yang lain, kalau misalnya terkait dengan penanganan fisik itu tadi sudah dijelaskan, kemudian terkait dengan penanganan secara psikologis, Tifal dan juga saudara, di sini juga ada posko trauma healing yang nantinya akan digunakan untuk memulihkan trauma para korban secara psikologis. Dan kemudian tadi kami juga mendapatkan informasi dari KPAI bahwa nantinya KPAI mendorong untuk memberikan trauma healing atau memulihkan psikologis tidak hanya korban dari ledakan di SMA 72, namun seluruh siswa dari SMA 72 Jakarta ini nantinya akan mendapatkan trauma healing. Begitu Tifal. Kembali ke studio. Niko Anggriawan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terima kasih.